Untuk Anda yang mungkin pernah lihat kendi maling, kendi air khas Lombok yang diisinya itu dari bawah tanpa tumpah, Anda mungkin mikir itu murni trik sulap, ya kan? Iya, emang desain corong internalnya itu kayak ilusi optik, padahal fisika dasar. Bener banget. Tapi di deep dive kita kali ini, kita bakal membedah sebuah catatan riset lapangan dari Desa Banyumulek. Dan misi kita adalah membongkar keajaiban yang jauh lebih besar dari sekedar desain anti tumpah itu. Kita mau lihat proses transformatifnya, yang mengubah tanah liat mentah jadi mahakarya lewat apa yang disebut uji api. Karena sejujurnya, desain cerdas yang melawan gravitasi itu bakal percuma kalau materialnya, hancur pas pertama kali dipakai kan? Nah, iya. Proses pembakaran inilah yang jadi penentu daya tahannya. Ngomong-ngomong soal hancur, kalau kita pikir secara logika, tanah liat basah yang langsung dilempar ke api yang sangat panas itu Pasti meledak. tepat. Kenapa nggak langsung dibakar aja sih? Gini, ada tahap yang namanya pematangan udara. Jadi sebelum kendi-kendi ini menyentuh api sama sekali, mereka harus dijemur dulu di bawah terik matahari langsung. Berapa lama itu biasanya? Sekitar 2-3 hari penuh. Tujuannya supaya kelembabannya itu terekstraksi pelan-pelan sampai benar-benar kering. Oh, supaya nggak ada air yang terjebak di pori-pori tanah liatnya ya? Betul sekali. Kalau masih ada air, pas dipanaskan mendadak, air itu bakal berubah jadi uap, memuai dengan cepat, dan Tekanannya bakal menghancurkan kendi itu dari dalam. Masuk akal banget. ya, makanya pematangan udara ini krusial. Nah, setelah kelembabannya benar-benar hilang, baru deh mereka masuk ke tahap pembakaran. Dan berdasarkan sumber kita, mereka ini nggak pakai tungku modern tertutup kan? Mereka pakai teknik open firing atau pembakaran terbuka di lapangan. Iya, di ruang terbuka. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar bikin api unggun, terus gerabahnya dilempar ke dalam. Ada rekayasa struktural yang sangat teliti. Gimana tuh penataannya? Jadi, kendi yang besar dan tebal itu diposisikan paling bawah, sebagai fondasi untuk nahan beban. Terus kendi yang lebih kecil disusun di atasnya, sampai membentuk kayak gundukan atau bukit gitu. Oke, terus gimana cara bakarnya kalau nggak pakai oven atau kiln? Setelah disusun, seluruh gundukan itu diselimuti rapat pakai jerami padi dan pelepah kelapa kering. Saya paham sekarang. Jadi tumpukan jerami itu nggak cuma buat bahan bakar, tapi bertindak sebagai selimut termal. wow, jadi alih-alih panasnya lepas terbawa angin ke udara bebas, lapisan jerami yang tebal itu malah menjebak panas di dalam gundukan gerabahnya. Benar. Dan efisiensinya itu luar biasa. Suhu di dalam selimut alami ini bisa melonjak dari suhu ruang ke sekitar 600-800 derajat Celcius. Tunggu, 800 derajat cuma pakai jerami dan di area terbuka? Iya, dan itu dicapai cuma dalam waktu 1-2 jam aja, dengan distribusi panas yang sangat merata di seluruh permukaannya. Itu sangat mengesankan sih. Terus yang bikin saya penasaran, kendi ini kan terkenal dengan warna merah batanya yang khas. Terus ada bercak-bercak kehitaman gitu. Warnanya sangat ikonik ya. Iya, tanpa pakai tungku tertutup, gimana mereka bisa ngontrol tingkat oksidasinya buat dapat warna kayak gitu? Maksud saya, apakah pakai semacam pewarna kimia tambahan? Sama sekali nggak ada bahan kimia. Warna merah bata itu murni reaksi dari komposisi mineral tanah liat khusus yang mereka pakai saat kena api. Teroksidasi secara alami. Terus untuk efek bercak hitam yang artistik itu dari mana asalnya? Nah, ini bagian yang menarik. Pas apinya lagi di titik paling membara, perajin bakal menaburkan dedaunan kering atau sekam ke atas gundukan. Oh, jadi daunnya terbakar sebagian. Betul, dan karbon dari daun yang terbakar parsial itu langsung menempel, terperangkap permanen di permukaan kendi. Wah, pada dasarnya mereka itu melukis pakai jejak karbon dan api dong. Brilian banget. Dan prosesnya belum selesai di situ. Setelah pembakarannya kelar, kendi yang masih panas banget itu dipindahkan pakai galah kayu panjang, terus dibiarkan mendingin secara alami di suhu ruang. Ada satu detail di riset ini yang bikin saya takjub, tentang penggosokan pakai minyak kelapa. Iya, pas kendinya masih anget kan? Betul. Awalnya saya pikir, ini pasti cuma buat bikin permukaannya mengkilap aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Minyak kelapa itu meresap ke dalam pori-pori tanah liat yang lagi memuai karena panas. Berfungsi sebagai sealant alami ya? Iya, itu mengunci rongga mikronya dan bikin kendi itu jadi kedap air. Nggak akan rembes. Kalau kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, seluruh proses ini tuh,
lebih dari sekedar manipulasi material aja. Maksudnya ada nilai filosofisnya? Betul. Buat masyarakat Sasak di Banyumulek, ini tuh metafora kehidupan. Tanah liat yang rapuh, dibentuk, lalu diuji secara ekstrim oleh api yang membara. Dan akhirnya bertransformasi jadi sesuatu yang sangat tangguh. Tangguh, sangat fungsional, dan bahkan mampu bikin air di dalamnya tetap sejuk. Jadi apa arti semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kita bisa lihat bahwa praktik yang mungkin sering dilabeli sebagai metode tradisional atau kuno, itu sebenarnya adalah rekayasa material tingkat tinggi. Sangat presisi ya perhitungannya. Iya, sangat efisien memanfaatkan termodinamika, dan yang terpenting mereka pakai material sisa di sekitar mereka tanpa menghasilkan limbah beracun. Ini ninggalin satu pertanyaan besar sih buat Anda renungkan setelah deep dive ini selesai. Apa itu? Kalau pengrajin di sebuah desa aja, dengan cuma pakai teknik pembakaran terbuka, bisa menciptakan sistem termal sekompleks itu, dan karya anti-gravitasi yang presisi, solusi rekayasa canggih apalagi yang sebenarnya masih bersembunyi di dalam tradisi-tradisi lokal di seluruh dunia, yang mungkin cuma lagi nunggu buat ditemukan kembali oleh sains modern. Untuk Anda yang mungkin pernah lihat kendi maling, kendi air khas Lombok yang diisinya itu dari bawah tanpa tumpah, Anda mungkin mikir itu murni trik sulap, ya kan? Iya, emang desain corong internalnya itu kayak ilusi optik, padahal fisika dasar. Bener banget. Tapi di deep dive kita kali ini, kita bakal membedah sebuah catatan riset lapangan dari Desa Banyumulek. Dan misi kita adalah membongkar keajaiban yang jauh lebih besar dari sekedar desain anti tumpah itu. Kita mau lihat proses transformatifnya, yang mengubah tanah liat mentah jadi mahakarya lewat apa yang disebut uji api. Karena sejujurnya, desain cerdas yang melawan gravitasi itu bakal percuma kalau materialnya, hancur pas pertama kali dipakai kan? Nah, iya. Proses pembakaran inilah yang jadi penentu daya tahannya. Ngomong-ngomong soal hancur, kalau kita pikir secara logika, tanah liat basah yang langsung dilempar ke api yang sangat panas itu Pasti meledak. tepat. Kenapa nggak langsung dibakar aja sih? Gini, ada tahap yang namanya pematangan udara. Jadi sebelum kendi-kendi ini menyentuh api sama sekali, mereka harus dijemur dulu di bawah terik matahari langsung. Berapa lama itu biasanya? Sekitar 2-3 hari penuh. Tujuannya supaya kelembabannya itu terekstraksi pelan-pelan sampai benar-benar kering. Oh, supaya nggak ada air yang terjebak di pori-pori tanah liatnya ya? Betul sekali. Kalau masih ada air, pas dipanaskan mendadak, air itu bakal berubah jadi uap, memuai dengan cepat, dan Tekanannya bakal menghancurkan kendi itu dari dalam. Masuk akal banget. ya, makanya pematangan udara ini krusial. Nah, setelah kelembabannya benar-benar hilang, baru deh mereka masuk ke tahap pembakaran. Dan berdasarkan sumber kita, mereka ini nggak pakai tungku modern tertutup kan? Mereka pakai teknik open firing atau pembakaran terbuka di lapangan. Iya, di ruang terbuka. Tapi jangan salah, ini bukan sekedar bikin api unggun, terus gerabahnya dilempar ke dalam. Ada rekayasa struktural yang sangat teliti. Gimana tuh penataannya? Jadi, kendi yang besar dan tebal itu diposisikan paling bawah, sebagai fondasi untuk nahan beban. Terus kendi yang lebih kecil disusun di atasnya, sampai membentuk kayak gundukan atau bukit gitu. Oke, terus gimana cara bakarnya kalau nggak pakai oven atau kiln? Setelah disusun, seluruh gundukan itu diselimuti rapat pakai jerami padi dan pelepah kelapa kering. Saya paham sekarang. Jadi tumpukan jerami itu nggak cuma buat bahan bakar, tapi bertindak sebagai selimut termal. wow, jadi alih-alih panasnya lepas terbawa angin ke udara bebas, lapisan jerami yang tebal itu malah menjebak panas di dalam gundukan gerabahnya. Benar. Dan efisiensinya itu luar biasa. Suhu di dalam selimut alami ini bisa melonjak dari suhu ruang ke sekitar 600-800 derajat Celcius. Tunggu, 800 derajat cuma pakai jerami dan di area terbuka? Iya, dan itu dicapai cuma dalam waktu 1-2 jam aja, dengan distribusi panas yang sangat merata di seluruh permukaannya. Itu sangat mengesankan sih. Terus yang bikin saya penasaran, kendi ini kan terkenal dengan warna merah batanya yang khas. Terus ada bercak-bercak kehitaman gitu. Warnanya sangat ikonik ya. Iya, tanpa pakai tungku tertutup, gimana mereka bisa ngontrol tingkat oksidasinya buat dapat warna kayak gitu? Maksud saya, apakah pakai semacam pewarna kimia tambahan? Sama sekali nggak ada bahan kimia. Warna merah bata itu murni reaksi dari komposisi mineral tanah liat khusus yang mereka pakai saat kena api.
teroksidasi secara alami. Terus untuk efek bercak hitam yang artistik itu dari mana asalnya? Nah, ini bagian yang menarik. Pas apinya lagi di titik paling membara, perajin bakal menaburkan dedaunan kering atau sekam ke atas gundukan. Oh, jadi daunnya terbakar sebagian. Betul, dan karbon dari daun yang terbakar parsial itu langsung menempel, terperangkap permanen di permukaan kendi. Wah, pada dasarnya mereka itu melukis pakai jejak karbon dan api dong. Brilian banget. Dan prosesnya belum selesai di situ. Setelah pembakarannya kelar, kendi yang masih panas banget itu dipindahkan pakai galah kayu panjang, terus dibiarkan mendingin secara alami di suhu ruang. Ada satu detail di riset ini yang bikin saya takjub, tentang penggosokan pakai minyak kelapa. Ah iya, pas kendinya masih anget kan? Betul. Awalnya saya pikir, ini pasti cuma buat bikin permukaannya mengkilap aja. Ternyata nggak sesederhana itu. Minyak kelapa itu meresap ke dalam pori-pori tanah liat yang lagi memuai karena panas. Berfungsi sebagai sealant alami ya? Iya, itu mengunci rongga mikronya dan bikin kendi itu jadi kedap air. Nggak akan rembes. Kalau kita tarik mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya, seluruh proses ini tuh, lebih dari sekedar manipulasi material aja. Maksudnya ada nilai filosofisnya? Betul. Buat masyarakat Sasak di Banyumulek, ini tuh metafora kehidupan. Tanah liat yang rapuh, dibentuk, lalu diuji secara ekstrem oleh api yang membara. Dan akhirnya bertransformasi jadi sesuatu yang sangat tangguh. Tangguh, sangat fungsional, dan bahkan mampu bikin air di dalamnya tetap sejuk. Jadi apa arti semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Kita bisa lihat bahwa praktik yang mungkin sering dilabeli sebagai metode tradisional atau kuno, itu sebenarnya adalah rekayasa material tingkat tinggi. Sangat presisi ya perhitungannya. Iya, sangat efisien, memanfaatkan termodinamika, dan yang terpenting mereka pakai material sisa di sekitar mereka tanpa menghasilkan limbah beracun. Ini ninggalin satu pertanyaan besar sih buat Anda renungkan setelah deep dive ini selesai. Apa itu? Kalau pengrajin di sebuah desa aja, dengan cuma pakai teknik pembakaran terbuka, bisa menciptakan sistem termal sekompleks itu, dan karya anti-gravitasi yang presisi, solusi rekayasa canggih